Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sel sebagai satuan fungsional dan unit dasar dalam organisme. Nah, baik, apa itu sel? Sel itu adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar dalam arti biologis. Nah, semua fungsi kehidupan ini diatur dan berlangsung di dalam sel. Makanya, sel itu dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Otonom itu apa maksudnya? Otonom itu artinya sel itu mampu melakukan aktivitasnya sendiri, ya. Lalu bagaimana sel itu bisa dikatakan hidup? Sel itu dapat dikatakan hidup dan berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, apa aja molekul utama yang menyusun kehidupan suatu sel? Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, C, H, dan O. Lalu, karbohidrat ini sebenarnya ada 3, yaitu ada yang dinamakan monosakarida, disakarida, lalu polisakarida. Nah, kita ambil contoh karbohidratnya adalah glukosa. Glukosa ini merupakan sumber energi atau bahan bakar terpenting bagi organisme hidup. Jadi, untuk melakukan suatu aktivitas, kita butuh energi. Nah, energinya didapat dari mana? Dari karbohidrat ini, ya. Kedua, molekul protein. Nah, molekul ini adalah molekul makropolimer dibangun oleh asam amino sebagai monomernya dan tidak bercabang. Nah, unsur-unsur penyusunnya itu selain C, H, O, dia ada tambahan unsur nitrogen, bahkan kadang ada unsur sulfur dan fosfor, ya. Lalu yang berikutnya molekul lipid atau lemak. Molekul ini mengandung sejumlah besar atom karbon, hidrogen, serta oksigen, ya. Kadangkala juga ditambah dengan nitrogen dan fosfor. Lalu berikutnya molekul air. Molekul air ini berfungsi sebagai pelarut dan mengangkut senyawa-senyawa serta molekul-molekul baik yang diperlukan oleh sel maupun sisa metabolisme yang akan dikeluarkan dari dalam sel, ya. Kemudian yang terakhir, molekul asam nukleat. Molekul asam nukleat ini terbagi jadi 2, yaitu deoksiribonukleat atau DNA, kemudian asam ribonukleat atau RNA. Nah, jelaskan hubungan antara organelase, organ, sel, dan sistem organ. Nah, yang pertama ada atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, misalnya penyusunnya apa? Atom C, H, O, N, S, P. Lalu dari atom-atom tadi kita akan membentuk suatu molekul atau senyawa. Misalnya CHO akan membentuk senyawa karbohidrat. Lalu CHONSP membentuk molekul protein misalnya, ya. Lalu molekul ini nanti akan membentuk suatu organel. Kemudian organel-organel membentuk sebuah sel. Di sini dimulai kehidupan. Nah, dari sel ini akan membentuk jaringan. Jaringan apa? Misalnya jaringan ikat, jaringan otot, saraf, atau jaringan pengangkut pada tumbuhannya. Kemudian setelah itu baru membentuk organ. Organ itu organ apa? Misalnya hati, usus, paru-paru, ya. Lambung. Nah, kemudian setelah organ baru kita membentuk sistem organ. Jadi kumpulan beberapa organ membentuk sistem organ. Misalnya sistem pencernaan, berarti organnya apa aja? Usus, lambung, ya, hati, ya. Lalu kemudian dari sistem-sistem organ ada organ pencernaan, pernafasan, sistem peredaran darah, ya, nanti akan membentuk suatu organisme atau individu, ya. Nah, untuk komponen-komponen sel itu sebenarnya secara garis besar dibagi jadi 3, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan inti atau nukleus, ya.
Nah, membran plasma. Apa itu membran plasma? Membran plasma ini merupakan fitur universal yang dimiliki semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. Nah, membran ini memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Nah, jadi dia seperti pelindung inti dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma, ya. Jadi ini adalah bagian terluar dari sel, ya. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton dan berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol, yaitu merupakan cairan tempat organel melayang di dalamnya. Nah, ini bagian dari organel sel. Nih ya. Nah, organel-organel ini akan kita bahas dalam materi berikutnya, yakni tentang organel sel, ya. Sekarang kita perhatikan dulu bentuknya. Lalu inti atau nukleus ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA. Kemudian fungsi utama nukleus yaitu sebagai menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Nah, selain itu dia juga berfungsi mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein, tempat sintesis ribosom, serta terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA. Dan juga untuk mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai dan dijalankan serta diakhiri, ya. Kemudian organel sel itu adalah benda-benda solid yang terdapat di sitoplasma yang bersifat hidup. Ini organel sel. Yang pertama ini ada nukleolus. Nukleolus ini anak inti. Jadi ini yang putih adalah inti sel. Nih nomor 2 inti sel. Kemudian yang ketiga itu ribosom. Ribosom itu adalah titik-titik ini yang menempel pada retikulum endoplasma. Nomor 5 ini retikulum endoplasma yang pink ini, ya. Dia menempel, akhirnya menyebabkan RE ini bersifat kasar karena ada tempelan ini, ya. Kemudian yang keempat itu namanya vesikula. Kemudian yang ini namanya badan Golgi. Yang ini namanya sitoskeleton. Kemudian yang ini karena tidak ada tempelan ribosom makanya dia disebut retikulum endoplasma halus, ya. Nih, kemudian 9 itu mitokondria, 10 itu vakuola, kemudian sitoplasma, cairan selnya ini kita sebut dengan sitoplasma, kemudian nomor 12 itu lisosom, 13 namanya sentriol, ya. Nah, berikut ini adalah teori-teori sel. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang sel sebagai unit struktural. Nah, teori ini dikemukakan oleh Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Nah, di mana pada teori ini itu sel itu dianggap sebagai penyusun setiap makhluk hidup. Sel itu merupakan struktural terkecil dari suatu makhluk hidup, ya. Jadi sel adalah struktur terkecil dan penyusun makhluk hidup. Makanya dia disebut unit struktural karena dia sebagai penyusun suatu makhluk hidup. Kemudian sebagai unit fungsional. Nah, ini dicetuskan oleh Max Schulze. Kemudian di mana dalam unit fungsional ini artinya semua fungsi atau kegiatan kehidupan itu terjadi dalam sel. Kegiatannya apa aja? Metabolisme, ekskresi, kemudian sintesis, ya. Lalu yang berikutnya, sel sebagai unit hereditas, di mana teori ini dilakukan oleh Robert Bourne. Lalu di dalam teori ini dikatakan bahwa sel itu merupakan tempat penurunan
sifat individu. Kenapa? Karena penurunan sifat individu ini terjadi di dalam kromosom. Nah, kromosom itu berada di dalam inti. Lalu yang terakhir, sel sebagai unit reproduksi, di mana menurut Rudolf Virchow bahwa omniselula excellular, artinya sel itu berasal dari sel sebelumnya, sehingga sel itu bisa dikatakan hasil dari reproduksi sel sebelumnya, ya, begitu. Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.